Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini kalau pemirsa TV yang baru bergabung bersama kita, saya mau sedikit mengulas kembali. Sebenarnya kita lagi ngebahas apa sih hari ini? Jadi kita sedang membahas tentang kain-kain batik yang ada di Indonesia, yang ternyata nggak cuma bisa dibuat fashion baju, tapi juga bisa dibuat dengan berbagai aneka barang yang lucu-lucu, dan itu bisa dipakai untuk keseharian. Nah, sayangnya ini ternyata bisnis ini tuh nggak semua orang melek. Nah, ini kita sudah ngobrol sama Mbak Nora, yang mungkin dari setelah kita akan ngobrol banyak pada hari ini bisa menginspirasi pemirsa TV yang ada di rumah. Oh, ternyata besok saya bisa nih jualan kayak gini juga, atau bisa jadi reseller. Tapi kita akan ngebahas reseller nanti aja. Ini saya pengen ngebahas dulu produk-produk yang ada di depan ini. Aduh, ini warna-warnanya cantik banget, perempuan banget tuh yang pink. Tapi ini kalau boleh dijelasin satu persatu deh, ini Mbak Nora. Kalau yang dari paling dekat dari saya, ini tuh apa? Itu di masa pandemik ini, aku berusaha untuk mendesain itu untuk kaum Adam ya. Sejadah. Sejadah. Jadi kaum Adam yang untuk sholat Jumat nih, itu. Jadi aku buat sejadah dengan tasnya, dengan maskernya. Lengkap ya, jadi bisa seragaman, lucu banget ini. Jadi kalau sholat Jumat, jadi nggak usah repot harus bawa. Kan di dalam tasnya itu bisa masuk handphone, masuk kalau yang mau bersedekah bisa masukin sedikit uangnya, rezekinya di situ. Gitu. Jadi aku buatnya untuk kaum Adam. Ini kainnya tuh kain apa ya? Itu motifnya motif dari kita ambil motif dari Kalimantan. Tapi itu batik Garutan juga. Batik Garutan, cuma motifnya motif Kalimantan. Nah ini kan karena pria gitu, emang sengaja warnanya dipilih yang warna-warna manly gitu ya. Jadi yang ada nuansa hitamnya, ada nuansa birunya, benar-benar cowok banget. Ini pilihannya memang warnanya ini aja atau ada beberapa warna lainnya? Kita ada beberapa warna. Ada beberapa warna. Jadi buat pemirsa TV-mu yang laki-laki nih boleh banget malah dapat pouch, dapat. Dan ini kayaknya hampir semua produk yang ada di depan saya, semua pasti dapat masker ya? Iya, aku berusaha mendesain di masa pandemik ini semuanya memakai masker. Karena jadi mereka nggak usah repot lagi cari-cari masker. Benar. Mau pergi, maskernya mana nih? Masker di mana? Kalau satu ini kan aku buat, jadi mereka udah tahu dalam tas itu ada maskernya dan ada tempat sanitizernya juga. Oh gitu, di mana yang mana? Sanitizernya ada. Di pouch ini juga ada? Di pouch itu enggak, di tas. Yang ini? Ini untuk mukena ya? Iya. Waduh. Ada maskernya. Masker itu di samping, maaf. Ini dia. Sanitizernya di situ. Ini benar-benar yang masa kini banget, yang emang dibutuhkan banget gitu, langsung dibikin. Ini namanya pengusaha jeli. Jeli melihat kesempatan gitu. Ini berarti udah ada mukena, terus ini sajadah, ini perempuan, ini laki-laki. Yang itu apa yang hijau? Yang hijau ini yang lagi aku buat untuk kan bentar lagi anak orang-orang yang lagi ingin liburan. Yang ingin lebih kece, aku buat produk topi seperti ini. Ini warnanya sesuai dengan Muhammadiyah loh. Hijau itu ceria banget. Bener. Aku buat ini dan ada maskernya juga. Gitu. Jadi untuk ini anak-anak muda mungkin ya, remaja-remaja yang orang Muslim juga bisa. Benar. Untuk pakai ini. Gitu. Ini seru kayak kalau buat pergi jalan-jalan, terus pakai itu buat jadi aksesoris di kepala. Nah, yang aku pengen kasih tau pemirsa TV-mu yang paling unik adalah celemek. Iya, itu dia. Di mana celemeknya tapi? Celemeknya ini. Wah, ini dia yang paling unik menurut aku. Kenapa gitu? Karena selama ini orang selalu berpikir kalau batik itu ya udah gitu, paling cuma buat baju dan segala macam. Tapi jangan salah gitu, begitu ada celemek, ini lucu banget. Boleh nggak sih Mbak Nora aku yang pegang? Di masa pandemik ini kan ibu-ibu rajin di rumah nih, rajinnya masak. Gitu. Jadi kalau misalnya ini udah langsung bisa pakai, lucu banget, ini warnanya ibu-ibu banget ya. Tapi dari banget ya warnanya. Iya, banget. Nah, tapi ini kita udah ngebahas tentang item-itemnya. Nggak semua item yang akan kita bahas, tapi kita penasaran sama harganya. Aku pribadi penasaran sama harganya. Kita langsung ngebahas tentang ini deh. Harga celemek ini berapa? Itu harga celemeknya itu harganya 275.000. Ini
jenis batiknya garutan. Garutan semua semuanya ya berarti. Aku menggunakan garutan. Seneng banget berarti ya sama garutan ya. Nggak mau berpindah ke lain hati. Ada berapa desain yang ini, tapi aku lebih condong ke garutan karena warna-warnanya itu yang emang lucu-lucu. Gitu. Warna-warna yang sebenarnya jarang orang pakai, jarang orang notice, jadi boleh dibilang nggak terlalu pasaran justru. Iya, benar-benar. Senang dengan garutan. Nah, ini yang di antara produk-produk yang saat ini yang ada di depan aku ini yang paling mahal yang mana? Yang ini. Mukena. Ya. Ini berapa? Itu harganya 1,2. 1,2. Ya. Biasanya tuh orang suka penasaran gitu. Kenapa sih bisa 1,2? Apa sih yang bikin mahal? Boleh diceritain nggak sih Mbak? Apa yang bikin mahal? Dia dari kainnya beda. Oke. Terus aku menggunakan dalamnya ada pakai brokat, semi brokat. Gitu. Terus pakai bahan yang brokatnya yang kita punya yang quality yang bagus. Gitu. Premium kualitas. Iya, premium kualitas. Jadi tentu nggak mungkin ada harga nggak ada kualitas gitu. Jadi tenang aja gitu, harga 1,2 itu worth it kok sebenarnya gitu. Dengan desain yang bagus, dengan kualitas yang bagus, dipakainya juga pasti adem banget. Tadi aku pegang dari dalam, aku buka deh. Ini halus banget soalnya badannya. Aduh, enak banget. Nah, kalau topinya ini aku hanya ini yang produk aku yang ini ya. Ini murah sekali, harganya cuma 135.000 saja. Udah dapat masker. Ya. Aduh, lucu-lucu, murah, terjangkau lah boleh dibilang gitu. Mungkin kalau standar murah mahalnya seseorang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman pemirsa TVO pecinta batik, ini rasanya sih worth it dan cukup terjangkau gitu ya, dengan kualitas yang bagus, harga pun pasti disesuaikan. Nah, ini ngomongin tentang produk-produk ini produk di masa pandemi. Itu kan pandemi itu sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh semua orang gitu, tiba-tiba hadir, nggak menakut-nakuti sih, cuma maksudnya menghantui setiap orang gitu. Lini bisnis manapun itu merasa terhambat. Kalau misalnya aku boleh nanya sama Mbak Nora gitu, selama pandemi ini sendiri merasa terhambat nggak sih bisnis yang ada? Iya, pastinya karena custom saya yang dari Vietnam, dari Australia, dari tetangga jiran Malaysia, terus Singapura, itu mereka tidak bisa datang ke sini, gitu. Terus kargo juga lagi agak ribet urusnya betul. Jadi kendalanya di situ, banyak sekali kendalanya yang kita hadapin sekarang, gitu. Jadi otomatis semuanya juga jadi menurun, gitu. Karena yang kita sekarang ini di Jakarta. Jakarta PSBB-nya panjang. Betul sekali. Jadi ya kendalanya di situ aja. Kendalanya di situ, itu aja. Tapi kan ada beberapa rumah produksi yang sempat saya wawancarai juga gitu. Mereka sampai berhenti produksi loh gitu. Kalau Mbak Nora sendiri gimana? Alhamdulillah aku tidak meneruskan produksi karena aku memproduksi barang-barang ini tadi. Karena aku berpikir kayak penjahit, terus yang lainnya itu mereka harus tetap makan. Betul. Gitu ya. Setuju. Jadi aku berpikir apa yang aku harus desain di saat pandemi ini. Maka buat berapa item ini seperti sejadah, bekena, dan topi gitu ya. Banyak lain yang lagi aku produksi di masa pandemi ini untuk menguatkan mereka juga gitu. Saya berpikir nanti ini kan badai ya, insya Allah akan berlalu. Benar-benar ya, itu jadi, harapan kita semua. Ya, jadi aku buatlah ini supaya mereka tetap bisa makan, tetap bisa berkarya juga. Aku sebagai seorang yang ini tetap bisa berkarya di masa pandemi ini, walaupun sulit nih sebenarnya gitu. Tapi kita harus tetap semangat, gitu. Tetap optimis dan tetap positive thinking gitu. Kalau misalnya dari sisi pengusahanya sendiri gitu, kalau Mbak Noranya sendiri udah negatif thinking duluan, kasihan gitu karyawan-karyawan di belakangnya, nasib-nasib mereka gitu. Sementara mereka sangat bergantung gitu kan kepada kita. Nah tapi ada pembatasan produksi nggak sih gitu di masa pandemi ini? Mungkin gitu, aku nggak tahu ya. Sebelum masa pandemi biasanya produksiku tuh ribuan gitu. Cuma kalau pas pandemi karena aku tahu customerku juga tadi sulit gitu untuk kargo dan segala macam, jadi dikurangin gitu walaupun tetap produksi, atau gimana? Kalau produksi yang aku lagi kurangin adalah baju. Baju yang kita biasa produksi itu banyak ya, sampai ribuan itu kalau baju. Sekarang ini kita memang benar-benar kurangin. Kurangin, sangat-sangat dikurangin.
baju, karena sih bagaimana orang mau beli baju benar, gitu benar, ya benar. hari gini gitu. Jadi aku produksi yang berhubungan dengan pandemi itu sendiri aja. Iya. Oke. Kalau baju hampir aku belum produksi. Nanti dulu lah ya, Nanti kita dulu. produksi yang ini dulu. Ini benar sih, balik lagi aku pengen bilang jeli sekali melihat peluang. Emang harus kayak gitu ya. Kalau nggak jeli-jeli melihat peluang juga kita nggak akan bisa ada income yang masuk ke diri kita gitu dan ke karyawan-karyawan semuanya. Oke, ini ada lagi nggak sih produk yang akan dibuat, yang belum dibuat nih tapi akan dibuat di masa pandemi ini? Ada. Apa tuh? Saya ada mau buat berapa yang banyak ya. Saya mau buat itu seperti tapak meja, gitu. Terus banyak deh yang saya ingin produksi. Kebutuhan rumah tangga ya, lebih ke situ ya. Rumah tangga, karena orang kan banyak di rumah. Bener. Gitu. Orang sekarang tuh jadi senang menghias rumah, senang bercocok tanam dan sendiri itu kayak bisa diaplikasikan dengan. Aduh, keren. Nanti kita akan ngebahas lagi nih tentang kira-kira kalau misalnya di usahanya Mbak Nora ini boleh nggak sih jadi reseller? Tapi nanti ya Mbak, kita akan kasih tahu boleh atau enggaknya di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.